selama ini gue masih belajar, obviously. Oke. Jadi pertama lu harus tahu dulu prinsip di hati gue. Oke. Sebelum gue menjawab pertanyaan lo, don't worry, gue akan menjawab. Karena gue sering banget ngobrol sama bintang tamu, mereka muter-muter akhirnya nggak pernah dijawab gitu. I will answer it. I will answer it. Nah, oke. Ketika gue baca Injil, ada satu buku namanya Imamat, oke. Dan di situ ada ayatnya bilang ketika Tuhan ngomong ke bangsa Israel, dia bilang, "Be holy, for I am holy." Oke. Nah, abis itu dia ngasih aturan-aturan banyak banget bagaimana untuk menjadi holy, bagaimana lu berbuat salah dan menjadi dosa. Dan bagaimana kalau misalnya itu sebenarnya biasa aja. Ternyata kalau di mata manusia kita hanya melihat two dimensional, good or bad, ya kan? Benar atau salah. Apa yang dibilang benar di Indonesia belum tentu salah ternyata di Amerika. Ya kan? Kita ngomongin banyak banget lah. Di Amerika sendiri itu banyak banget yang benar di Amerika, belum tentu benar di Indonesia. Right? Jadi sebenarnya siapa yang menentukan benar atau salah? Pemerintah. Bukan Tuhan. Oke, sorry, bukan. No. Ya benar. Ya penguasa punya. Pemerintah. Kenapa? Karena manusia. Betul, manusia. Kenapa? Karena sejak Adam memakan buah terlarang tersebut dari the tree of good and evil, oke, buah terlarang tersebut, itu adalah buah yang akan membuat dia menjadi seperti Tuhan, sehingga dia yang menentukan yang mana yang benar, mana yang salah, gitu. What is good and what is evil. Nah, padahal di mata Tuhan adalah holy, good, and evil. Ada tiga kategori, bukan 2 kategori. Holy, good, and evil. Makanya dia bilang ke bangsa Israel di buku Imamat tersebut, "Be holy, for I am holy." Nah, akhirnya gue ngerti sih di mana kayak maksudnya apa sih? Sorry, gue mau jelasin dulu. Holy, good, or bad. Jadi maksudnya kayak gini. Ketika lu menjadi seorang supir taksi, lu bisa lo menjadi supir taksi yang holy. Ngerti gak? Kayak standar tertingginya ya. Standar tertingginya. Ya lo mengeluarkan servis yang benar misalnya. Dan, exactly. Ya kan? Lu melakukannya seperti lu memberikan servis yang terbaik kepada Tuhan dengan memperlakukan tamu lo, gitu misalnya. Ya kan? Gue actually ini gila banget. Gue di Indonesian Idol sempat ada saatnya di mana di kursi penonton gue membayangkan sosok Tuhan lagi nonton di situ. Dan ketika gue lagi melakukan atau nge-host buat di Indonesian Idol dengan memikirkan kalau misalnya Tuhan lagi nonton gue di situ ya, apapun bentuknya ya, mungkin cahaya kali atau apapun. Excuse me. Kayak Tuhan lagi ngeliatin gue di Indonesia Idol. Man, gue nggak berani bercanda tentang sesuatu yang menjatuhkan ciptaannya. You know, kayak ngomongin fisik misalnya, atau ngejelek-jelekin orang ciptaannya dia gitu. Gue nggak akan berani karena man, gue nggak mau membuat Tuhan tuh jadi sedih ngelihat Daniel kenapa ya. So turns out gue sebagai presenter, I'm doing a holy work. Ngerti gak? Nah, kalau orang yang common, banyak banget orang-orang kalau misalnya kita tanya, hubungan lo sama Tuhan gimana sih? Enggak lah, yang penting gue baik aja deh. Yang penting gue jadi orang baik. Nanti Tuhan juga paling ini. Tapi dia nggak pernah punya hubungan sama Tuhan. Menurut gue, itu adalah common. Karena orang yang baik ini, untuk kita bilang, lu mau nggak untuk bisa jadi holy? Waduh, nggak akan pernah mimpi dia untuk jadi holy. Tapi ketika kita mempunyai hubungan sama Tuhan balik lagi tuh fondasinya. Be holy, for I am holy. Supaya kita mempunyai kedekatan itu sama Tuhan. Karena apa? Tuhan akan dekat dengan orang-orang yang kudus gitu. Maksudnya yang holy itu gitu. Holy itu bahasa Indonesia kudus kan? Atau apa? Kudus sih bahasa Arab. Kudus. Oh, that's good. I love it. Jadi terpisah dari yang lain. Jadi memang terpisah majestic. dari yang lain. Oh yes, that's so the word. Good. Separated. Yeah, exactly. Pure. Pure. Oke. Jadi kalau misalnya lu tanya gue, di mata lu
Islam itu apa? Sesuatu yang kudus. Masya Masya Allah. Gue diem lu langsung. Oke. Gue merinding. Oke, berarti kebuang tuh stigma-stigma negatif yang lo dapet tuh bang. Begini. Gue nggak tahu deh. Apa memang ternyata itu yang disibukkan adalah dari orang-orang dalam itu sendiri? Jadi gue mungkin akan menutup dengan sebuah cerita. Oke. Ini cerita dari Buddhis, dibikinnya 500 sebelum Masehi, tapi dibuat juga oleh Rumi, tentang gajah dan orang-orang buta. Mungkin pada pernah dengar. Yang mana ya? Beautiful. Oke. Jadi ceritanya ini di zaman dulu ya, ini 500 sebelum Masehi gitu ya. Nah, jadi ada sekelompok orang-orang buta yang ngedenger dari orang-orang kota lainnya bahwa akan ada gajah yang datang ke kota tersebut. Mereka semua bilang, wow, ini gajah itu akan seperti apa bentuknya ya? Dia itu binatang apa? Ini pertama kali nih kita nggak pernah tahu gajah itu bentuknya seperti apa. Ya udah, kita datengin yuk si gajah tersebut. Kita lihat yuk. Akhirnya mereka mulai ngeraba-raba. Oke. Nah, orang buta yang ngeraba belalainya, saya ngerti sekarang gajah itu bentuknya seperti binatang ular. Oh iya, karena belalainya aja tuh dipegang tuh. Habis itu orang yang lagi megang kakinya, enggak. Gajah itu seperti batang pohon, kuat banget. Habis itu orang yang lagi megang badannya bisa bilang, orang buta yang megang badannya, enggak. Gajah itu bentuknya seperti tembok, rata. Orang yang lagi megang gadingnya, gak mungkin. Gajah itu seperti tombak, tajam banget dan halus sekali. Dari cerita tersebut, gue ngeliat itulah cinta kasih Tuhan. Gajah itu adalah cinta kasih Tuhan. Dan ternyata cinta kasih Tuhan itu ke orang itu beda-beda banget. Ke Derry beda. Ke Coach Rene beda, ke gua beda, ke Uwas beda. Cinta kasih Tuhan tuh luar biasa sekali. Cinta kasih Tuhan itu yang benar-benar seperti samudra, luas banget. Dalamnya kita nggak tahu, masih layer. Dan kita memformulasikan Tuhan atau cinta kasih Tuhan dengan cuma bilang, enggak, dia itu seperti belalai. Itu kan bukan cinta kasih Tuhan yang lengkap. Terlalu sempit. Terlalu sempit untuk kita cuma fokusnya sama itu. Nah, untuk kita mendapatkan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dan begitu megah seperti luas samudra, ya kita ajak ngobrol lah orang buta yang lain. Karena gue sendiri juga ada salah satu yang buta yang cuman masih ngelihatnya dari belalainya aja. Tapi gue belum ngobrol nih sama yang buta yang lagi megangin kaki. Dan gue mengharapkan banget dari podcast Kasih Solusi ini kita bisa bikin orang-orang yang lagi denger pun juga berubah perspektifnya. Kita mungkin gak bisa memilih tetangga yang kita punya. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita merespon ke tetangga kita. So, I think gue berharap melalui podcast ini kalian bisa mempunyai respon yang seperti tadi, kind, gentle, with love, with peace, with joy, dengan sukacita. Ketika tetangga lagi merayakan sesuatu, kita juga ikutan senang sama mereka. Bukan kita malah ikut, sialan, kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa beli mobil baru ya? Iya, bukan menggerutu. Yang dapat mobil baru dia, yang demam kita. Cakep. Oke. Ini kita udah bahas kemana-mana, detail udah dapet ya. Spiritual banget. Ada pertanyaan pamungkas saya yang akan saya tanyakan kepada Bang VJ Daniel ini. Ya itu. Bang, sebenarnya lo mualaf apa enggak sih? Oke.